Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaksi pembentukan kompleks. Eh, Anggota kami terdiri atas Holilinggi, eh, Kak Rifoni, Mulyati, Mariana, dan saya sendiri, Pak Fahmi. Adapun isi pembahasan prosedur kerja umum, kemudian ada pemilihan indikator, contoh kasus analisis, contoh bahan dan golongan obat yang bisa menggunakan reaksi pembentukan kompleks. Next. Di sini saya sendiri akan membahas mengenai pengertian dari senyawa kompleks dengan ligan. Yang di transaksi yaitu dengan ligan akan mendonasikan pasangan elektronnya dengan kepada ion logam sehingga terbentuknya ikatan koordinasi dan menghasilkan senyawa kompleks yang lebih stabil. Nah, senyawa kompleks ini biasanya memiliki sifat khas, misalnya perubahan warna atau kestabilan tertentu yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan analisis. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja secara umum. Jadi yang pertama persiapan sampel. Yang jadi kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian dilarutkan sampel yang ingin dianalisis ke dalam pelarut yang sesuai ke dalam labu ukur. Setelah itu aduk hingga larut sempurna dan pipet sejumlah volume larutan sampel yang diinginkan dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua ada pengukuran pH. Jadi tambahkan larutan penyangga atau buffer yang sesuai untuk menjaga pH larutan. Larutan penyangga ini juga akan memastikan kondisi optimal untuk pembentukan kompleks atau logam dan ligan. Yang ketiga ada penambahan indikator. Tambahkan beberapa tetes larutan indikator yang akan membentuk kompleks dengan ion logam, namun memiliki stabilitas yang lebih rendah dibandingkan kompleks antara logam dan titran. Yang keempat ada titrasi dengan titran. Masukkan larutan pembentukan kompleks atau titran seperti larutan EBDA dalam buffer. Setelah itu, titrasi larutan sampel secara perlahan-lahan dengan titran dari buret sedikit demi sedikit. Kemudian perhatikan perubahan warna larutan. Literasi ini juga dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna yang permanen, yaitu dari warna awal merah anggur menjadi warna akhir biru yang menandakan titik akhir dari literasi tercapai. Yang kelima ada perhitungan. Jadi setelah titik akhir dari literasi itu tercapai, catat catat volume literasi yang telah digunakan. Dan yang terakhir ada pengulangan. Jadi percobaan ini dilakukan setidaknya 2 atau 3 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baik, saya di sini akan menjelaskan pemilihan indikator. Dalam literasi kompleks metri, indikator yang banyak digunakan adalah galkon, asam galkon karboksilat, EBT, dan silenol O. Beberapa indikator yang paling banyak digunakan dalam literasi kompleks metri ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada nama indikator, Ericrom Black T atau EBT. Kisaran pH-nya itu 8-11. Warna senyawa bebasnya itu belum berikat biru atau oranye. Logam yang ditentukan itu ada Ba, Ca, Mg, Cd, Zn, Mn, dan Hg. Pada keadaan bebas tanpa ion logam, indikator berwarna biru atau oranye. Jika ada ion logam di valen, misalnya Mg atau Ca,
indikator akan membentuk kompleks yang stabil, sehingga warnanya berubah menjadi merah ke magenta. Perubahan inilah yang dimanfaatkan dalam titrasi kompleksimetri, misalnya EDTA. Terus yang kedua ada mureksida. Kisaran pH-nya itu 6 sampai 13. Warna senyawa bebasnya itu merah atau violet. Logam yang ditentukan itu ada CO, Ni, Cu. Dalam pembentukan bebas, indikator berwarna merah. Dalam bentuk bebas, indikator berwarna merah ke violet. Setelah berikatan dengan ion logam, transisi CO, Ni, Cu warnanya berubah menjadi biru atau kuning, menandakan terbentuknya kompleks logam atau indikator. Transisi warna ini sangat kontraks sehingga mudah diamati pada analisis ion logam transisi. Terus yang ketiga ada X-lenol orange atau kisaran pH-nya itu 2 sampai 7. Warna senyawa bebasnya itu kuning. Pada logam yang ditentukan itu Ga, Ni, dan Sc. Pada keadaan bebas, indikator tampak kuning. Jika bereaksi dengan ion logam, trivalen Ga, Ni, Sc warnanya berubah menjadi violet atau merah. Indikator ini cocok digunakan pada suasana asam hingga netral. Terus yang keempat ada galkon. Kisaran pH-nya itu 7 sampai 14. Warna senyawa bebasnya itu merah. Logam yang ditentukan itu Ca. Indikator dalam keadaan bebas memiliki warna merah. Jika membentuk kompleks dengan kalsium, warnanya akan berubah menjadi biru, sehingga dapat digunakan untuk analisis kalsium dalam sampel basa atau pH alkalis. Terus yang kelima itu ada galkamit. Kisaran pH-nya itu 8 sampai 12. Warna senyawa bebasnya itu biru atau oranye. Logam yang ditentukan itu ada Ba, Ca, Mg, dan Zn. Pada keadaan bebas, indikator ini bisa berwarna biru atau oranye. Bila berikatan dengan logam, Ba, Ca, Mg, dan Zn, warnanya berubah menjadi merah ke magenta. Hampir mirip dengan Erythromblectate, tetapi cangkupannya logamnya lebih terbatas. Masuk pada contoh kasus dengan judul Spectrophotometry Determination of Vitamin E via Formation of Gold Complex. Di jurnal ini menjelaskan sedikit tentang vitamin E yang kita tahu bahwa dia itu larut lemak atau disebut dengan lipofilik, sering ditentukan lewat reaksi yang menghasilkan produk berwarna, charge transfer atau pembentukan kompleks dengan ion logam atau perangkat kompleksor. Cara kerja dari vitamin E ini, alfa tokoferol bereaksi atau berinteraksi dengan agen oksidator atau ion logam untuk menghasilkan spesies teroksidasi atau kompleks berwarna. Misalnya ada tokoferoquinone atau kompleks charge transfer. Untuk vitamin gold terbentuk kompleks berabsorbansi pada pada gamma tertentu. Untuk reaksinya ada AU3 atau garam emas untuk membentuk kompleks atau Fe3 atau K3FeCN6 dengan pembentukan produk warna metode charge transfer atau CU2 atau neocuproin untuk oksidasi atau kompleks. Terus alasan penambahannya itu logam atau oksidator ini akan memicu pembentukan produk berwarna atau kompleks yang memiliki gamma max, lambda max berbeda dari matriks, sehingga memudahkan pengukuran. Untuk vitamin E, lipofilik sering perlu pelarut organik atau ekstraksi sebelumnya. Perubahan warna yang terjadi ini tergantung pada metode. Misalnya terbentuk warna biru ke hijau itu pada beberapa charge transfer atau pita absorbansinya sekitar 535 nanometer. Sedangkan pada beberapa laporan kompleks emas. Terus untuk perhitungan kadarnya, yaitu ekstraksi ditambah ukur absorbansi pada lambda max menghasilkan kurva kalibrasi standar atau penggunaan Beer-Lambert atau persamaan regresi linear. Perhitungan biasanya memasukkan faktor pemulihan dari ekstraksi. Selain itu juga ada kasus yang kedua dengan judul Rapid and Visual
layout of vitamin B1 based on the electrostatic iteration induced aggregation of gold nanoparticle. Jadi di sini tiamin berinteraksi atau menghasilkan reduksi atau absorpsi sehingga mengubah keadaan permukaan atau agregasi. Perubahan spektroskopi, plasmon permukaan, dan warna yang dapat dibaca secara visual atau spektrofotometri. Cara kerja dari jurnal ini, dari vitamin B1 ini, tiamin mereduksi atau mengikat permukaan AUNP atau menginduksi aglomerasi yang mengubah band penyerapan permukaan atau SPR. Perubahan SPR diukur pada panjang gelombang tertentu. Reaksinya yaitu ada citrat, stabilisite, AUNPS, buffernya pH stabil, sampel tiamin, kadang ditambahkan juga NaCl untuk mempercepat agregasi sebagai pemicu. Alasan penambahannya itu citrat menstabilkan AUNP. Terus penambahan NaCl mengurangi muatan permukaan dan mempercepat aglomerasi jika target hadir. Sedangkan buffer untuk menjaga pH agar reaksi atau absorpsi berjalan reprodusibel. Untuk perubahan warna dari merah, warna AUNP terdispersi ke ungu atau biru, atau penurunan intensitas merah. Saat agregasi terjadi, dapat juga terlihat intensitas puncak UV-vis bergeser. Terus untuk perhitungan kadarnya, ada buat kurva kalibrasi dari standar tiamin, absorbansi atau rasio intensitas pada 2 lambda. Kemudian interpolasi absorbansi sampel atau hitung korelasi antara shift lambda max dan konsentrasi. Prinsip kuantifikasi mengikuti kurva kalibrasi. Berikut kita masuk pada contoh bahan dan golongan vitamin. Jadi yang pertama itu ada contoh bahannya itu zinc sulfat atau ZnSO4. ZnSO4 ini adalah senyawa kimia anorganik yang berfungsi sebagai sumber mineral zinc yang sangat penting bagi kesehatan dan berbagai aplikasi industri. Di mana zinc sulfat ini dia berinteraksi dengan Na2 eta atau garam dinatrium etilen diaminat tetraasetat, suatu zat pembentuk kompleks. Jadi contoh golongan vitaminnya itu ada vitamin C atau asam askorbat, di mana vitamin C ini dalam campuran dengan zinc sulfat dapat menyebabkan penurunan pH. Penurunan pH larutan membuat lebih asam dibanding dengan larutan zinc sulfat tanpa tambahan vitamin C. Dapat dinyatakan bahwa vitamin C ini yang dicampurkan dengan zinc sulfat, bahwa vitamin C yang dicampurkan dengan zinc sulfat ini dapat mempengaruhi akurasi metode kompleksometri karena metode ini sangat bergantung pada pH. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan terima kasih untuk teman-teman kelompok saya yang sudah memberikan materinya. Sekian dari kami selaku kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.